Halo, berjumpa lagi dengan Pak Sidik. Hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok. Tapi sebelum kita belajar ide pokok, ada baiknya mungkin pasti akan mengenalkan dulu bagian-bagian dari sebuah teks untuk mengingat kembali agar kita nanti bisa sama dalam memahami. Perhatikan contoh teks berikut ini. Nah, bagian yang paling atas ini biasa kita sebut dengan judul. Kemudian di bawahnya ada biasanya ada bagian yang sedikit menjorok, ini kita sebut dengan paragraf. Ini cirinya ya. Jadi kalau kalian belum memahami apa itu paragraf, nanti pasti akan sulit. Nah, contoh dalam teks ini bisa kita hitung. Ada berapa paragraf teks ini? Kita lihat, kita hitung ya. 1, 2, 3. Jadi dalam teks yang berjudul Kehidupan Burung ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, dari 3 paragraf ini tentunya nanti akan ada 3 kalimat utama. Dari 3 kalimat utama ini pasti nanti akan ada 3 ide pokok. Kemudian dalam satu paragraf itu pasti terdiri dari beberapa kalimat. Ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi minimalnya 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat utama tidak selalu berada di depan. Jadi kadang-kadang ada di depan, bisa juga di belakang, bahkan bisa campuran. Tapi biasanya yang kita temui di SD itu kalimat utama itu ada di bagian depan atau ada di bagian belakang. Kenapa ide pokok itu merupakan sesuatu hal yang penting? Karena ketika kita membaca itu tentunya kita menginginkan untuk mendapatkan sebuah informasi dari bacaan atau teks tersebut. Nah, informasi penting yang ada dalam teks itu biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, dalam kalimat utama itu juga mengandung ide pokok. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa sebetulnya yang ingin disampaikan penulis dalam teks itu, maka kita harus mencari ide pokok. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita mencari ide pokok. Ide pokok itu dasar ide atau inti permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks. Dan bagaimana cara untuk menentukan ide pokok? Caranya adalah yang pertama, kita harus membaca teks tersebut dengan seksama. Harus betul-betul paham. Kemudian yang kedua, cari kalimat utama dalam teks. Setelah ketemu kalimat utama, seperti tadi pasti bilang, kalimat utama bisa berada di paling depan atau paling belakang. Kemudian di situ ditentukan ide pokoknya.